Soal yang pertama, Nyonya S dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis infak miokard akut. Setelah 5 hari pasien dirawat, pasien tersebut diperbolehkan pulang. Apa kriteria pemulangan pasien tersebut? A. Permintaan pasien. B. Intake cairan adekuat. C. Nutrisi terpenuhi. D. Tidak ada nyeri atau terkontrol. Atau E. Aktivitas adekuat. Di sini pasien dengan diagnosa IMA ditandai dengan gejala berupa sesak atau nyeri dada, leher, punggung atau lengan, serta kelelahan, limbung, detak jantung abnormal, dan juga kecemasan. Pasien diperbolehkan pulang jika sudah tidak ada nyeri. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu D, tidak ada nyeri atau terkontrol. Selanjutnya soal nomor 2. Di bawah ini yang termasuk tanda-tanda terjadinya infeksi adalah kecuali A. Dolor, B. Donor, C. Kalor, D. Rubor, atau E. Tumor. Nah, kita bahas untuk tanda-tanda infeksi. Di sini ada tumor atau membengkak, kalor atau panas, dolor atau nyeri, rubor atau kemerahan, dan fungsiolacea atau fungsinya terganggu. Jadi untuk pilihan yang tidak tepat yaitu B, donor. Berikutnya soal nomor 3. Proses khusus pemilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit menentukan prioritas perawatan gawat medik serta prioritas transportasi disebut dengan A. Gawat, B. Darurat, C. Gawat darurat, D. Resusitasi, atau E. Triase. Dan jawaban yang benar yaitu E. Triase. Triase yaitu cara untuk memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit untuk menentukan prioritas perawatan gawat medik serta prioritas transportasi. Artinya, memilih pasien ini berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup. Selanjutnya soal nomor 4. Tuan A diantar ke RSJ oleh keluarganya dengan keluhan tidak mau makan, mengurung diri di kamar. Pada saat pengkajian, pasien tidak dapat ekspresi perasaan, muka tidak berubah, dan suara monoton. Pada kasus di atas, afek yang dimiliki oleh pasien yaitu A. Datar, B. Normal, C. Tumpul, D. Semua salah, atau E. Semua benar. Apa yang dimaksud dengan afek? Afek yaitu emosi atau perasaan yang dikemukakan oleh penderita dan dapat diamati oleh orang lain. Afek merupakan tanda objektif yang ditemukan pada saat pemeriksaan status psikiatri. Muka tidak berubah atau suara monoton. Jadi, pada kasus di atas, afek yang dimiliki pasien yaitu A. Datar. Berikutnya soal nomor 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 adalah A. Tenaga kedokteran, B. Tenaga kebidanan, C. Tenaga keperawatan, D. Tenaga kesehatan, atau E. Semua benar. Dan jawabannya yaitu D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya soal nomor 6. Seorang ibu 30 tahun dengan G2P1A0 datang ke poli mengeluh perut mules, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, RR 19 kali per menit, TFU 30 cm, pembukaan 5, penurunan kepala H2. Apakah taksiran berat janin pada kasus tersebut? Untuk menghitung berat janin, ini rumusnya TFU kurangi 12 dikali 155 gram. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu B. Selanjutnya soal nomor 7.
Seorang perawat dalam memberikan pelayanan tidak menyakiti ataupun merugikan. Prinsip ini disebut dengan prinsip A. Justice, B. Fidelity, C. Confidentiality, D. Non-malfeasance, atau E. Beneficence. Sebelumnya kita bahas satu persatu. Untuk justice ini artinya adil, fidelity menepati janji, confidentiality merahasiakan, beneficence bermanfaat, dan non-malfeasance tidak merugikan. Jadi untuk jawaban yang benar yaitu D, non-malfeasance. Selanjutnya soal nomor 8. Berikut ini yang termasuk dalam pengkajian nyeri yaitu kecuali A. Time, B. Saturasi, C. Quality, D. Provokate, atau E. Region. Nah, sebelumnya kita bahas yang termasuk pengkajian nyeri yaitu P. Provokate, artinya yaitu penyebab. Quality atau kualitas nyeri. Region atau daerah nyeri, skala atau skala nyeri, dan time artinya waktu munculnya nyeri. Jadi untuk jawaban yang tidak tepat yaitu B. Saturasi. Berikutnya soal nomor 9. Laki-laki usia 55 tahun datang ke poliklinik paru dengan keluhan batuk berdahak, nyeri dada, penurunan nafsu makan, dan cepat letih. Pemeriksaan fisik, pasien diaporesis, anoreksia, dan berat badan menurun. Pasien memiliki riwayat tinggal bersama dengan anggota keluarga yang menderita TB paru. Pemeriksaan diagnosis prioritas pada kasus tersebut adalah karena di sini pasien memiliki riwayat tinggal bersama anggota keluarga dengan TB paru. Jadi jawaban yang benar yaitu C. Sputum. Selanjutnya soal nomor 10. Seorang perawat mengunjungi keluarga yang baru pulang dari rumah sakit karena stroke. Saat ini, perawat mengajarkan kepada anggota keluarga untuk melatih rentang gerak pasien dengan melaksanakan rom pasif. Tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut adalah A. Pencegahan primer, B. Pencegahan sekunder, C. Pencegahan tersier, D. Tindakan kuratif, atau E. Tindakan promotif. Tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut yaitu B. Pencegahan sekunder.